Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini nampaknya sudah ketawa-tawa dari tadi, dipengen komentar nih, nggak tahan nih kayaknya Mas Ipang melihat satu kritikan pedas. Tapi tadi Bang Viva bilang ya kita maunya merangkul aja, kan pengennya pemilu ini damai-damai saja. Siangnya itu kan Anda lihat sendiri ya. Deklarasi damai. Jadi memang apa yang disampaikan Bang Viva kan sebetulnya adalah lembar damai kan. Nah, kalau Bang Masinton kan dua-duanya lembar damai, sekali juga lembar perlawanan kan. Jadi ada dua konteks itu saya lihat. Cuma intinya sih sebenarnya kalau saya memahami ini kayak politik kain sarung aja, ini posisi dan nasib gitu. Dulu saya memahami bahwa ketika Pak Prabowo dalam kondisi berlawanan dengan kekuasaan, itu kan juga hal yang sama beliau alami. Narasinya juga sama. Jadi makanya publik, masyarakat melihat, oh ini kok seperti acting aja gitu. Karena itu persepsi publik. Karena dulu Pak Prabowo kan juga pernah posisi berganti, maksud Anda begitu posisinya berganti. Polanya sama gitu. Yang kemarin kekuasaannya di sini, sekarang kekuasaan bergeser ke sini. Nah, korbannya underdog efeknya juga berganti. Boleh nggak saya tambahkan sedikit pertanyaannya begini? Pada saat 2014, 2019 atau 2019 lah ya mungkin ya. Karena kan Pak Jokowi kan memimpin pada saat itu dan PDIP menjadi partai pengusungnya. Terjadi nggak dugaan-dugaan sebagaimana tadi Bang ini Masinton persis terjadi sama Pak Prabowo. Misalnya baliho Pak Prabowo banyak diturunkan ya kan. Kemudian setiap acara-acara izinnya dipersulit. Kades misalnya. Ya, gitu. bahkan ada mobil untuk kegiatan mobilnya nggak diberi izin kan gitu. Kan itu Berarti terjadi. respon dari Kubu Ganjar Makanya saya bilang seperti kain sarung. Jadi nggak pernah selesai yang begini-begini. Nah, cuma yang kedua begini, Kau salah mengininya. Nah, cuma Bung Pangi melihat dari aspek sisi teknis. Lu harus lihat ya, itu putusan MK itu putusan yang itu itu menabrak seluruh nalar dalam kewajaran kita berdemokrasi ini. Kalau tadi yang disampaikan Bung Pangi itu sangat teknis. Ini ada yang membuat orang. Nah, kalau itu saya sepakat. Kalau MK saya sepakat, Bang. Tadi kan kita cuma ini kan pelanggaran ini maksud saya. Kayak Kades misalnya. Tadi kan disebut kita berangkat dari pertemuan. Maksudnya jangan gini, Bang. Maksud saya begini, harus fair juga bahwa PDIP kan pernah ada dalam ranah kekuasaan. Bagaimana juga ada bukan pernah loh. Ya, pernah 2 periode kan, 2 pemilu. Dan posisi yang dialami oleh Pak Prabowo PDIP sekarang itu posisi yang pernah dialami oleh Gerindra. Itu maksud saya. Tapi konteks MK memang saya sepakat bahwa itu demokrasi ini harus dijaga. Kualitas demokrasi harus dijaga. Indeks demokrasi harus dijaga. Dan saya mengakui kok Ibu Mega ini adalah pejuang demokrasi. Saya nggak ada masalah soal itu. Dia konsisten 3 periode itu menolak, dinasti menolak. Kemudian beliau lah presiden satu-satunya yang incumbent yang kalah dalam pemilu. Itu artinya apa? Pemilunya fair, pemilunya tidak partisan, penyelenggara perangkat hukumnya bagus. Ya, fitur-fitur demokrasinya mendukung aura demokrasi. Saya sepakat itu, Bang Masinton. Cuma persoalan pelanggaran-pelanggaran ini. Karena memang posisinya PDIP tidak diuntungkan dengan adanya Gibran, karena Gibran dianggap representasi kekuasaan, itu yang membuat hari ini terzolimi PDIP, underdog efek gitu. Karena posisi saja. Tapi kalau seandainya ini pura-pura kita nih, seandainya nih, kalau misalnya hari ini Pak Jokowi ada posisi yang mendukung PDIP, dan Mas Ganjar tidak ada Gibran, lembar Gibran kita tutup, kita skip, mungkin posisinya Prabowo hari ini yang ngeluh gitu loh. Jadi ini kayak acting, itu nggak pernah selesai sebenarnya. Makanya memang beda. Hukum kita jadi tinggal siapanya saja di posisi itu gitu. Dia bicara dalam kerangka teknis. Oh, ada baliho dicopot, oh ada yang dirusak, ada kades juga. Kades. Gitu loh ya. Nah, terus kalau katakan nih Pak Jokowi kalau ada di kita gitu, ini situasinya beda. Itu beda, Bung Pangi. Jadi ya, yang disoal hari ini ya bukan pada tataran teknis. Teknis itu berikutnya. Ada satu hal yang mendasar, fundamen dalam aspek demokrasi kita. Yang hari ini ya dengan putusan MK itu menampakkan satu wajah kekuasaan ya yang ingin melanggengkan kekuasaannya dengan menabrak aturan. Mau terlepas apapun itu. Putusan MK itu ya. Etika dalam kekuasaan itu udah nggak ada. Ini sekarang hari ini coba ya dengan putusan MK tadi, yang nabrak itu tadi, sah dong, secara boleh dong
mengajukan syarat di bawah 40 tahun, asal udah pernah jadi terpilih. Oke. Secara formal nggak ada yang dilanggar dengan itu, dengan putusan MK tadi. Tapi secara etik itu benar tidak? Nggak benar. Sama itu Pak, kita naik bus atau naik kereta angkutan umum, ada bangku kosong, terus ada ibu hamil. Kita duduk di bangku itu Pak, bangku kosong tadi. Ya, secara hukum tidak ada yang kita langgar itu. Tapi etika. Tetapi secara etik, betapa tidak beretikanya kita secara etik publik begitu. Nah itulah yang hari ini dilanggar. Oke, Bang Viva. Bang Viva, gitu yang lagi diomongin sama Bang Masinton nih. Soal Bang putusan Masinton kan nyebut nama Bang Viva sih masalahnya. Soal putusan MK sudah tutup buku lah. Anda sudah clear kita harus waktu move itu? on, ya kan. Segala Tapi secara etika tadi dibahas lagi. MK itu kan dibentuk berdasarkan undang-undang, bersifat final dan mengikat. Ya. Kemudian seluruhnya sudah selesai dan ini sudah mau kampanye. Tapi jadi selalu didengungkan gitu. ya saya juga nggak tahu kenapa begitu. Makanya kita ini kampanye ini ke program aja kita ini sekarang. Kalau dari TKN ya, itu sudah Paswe, itu sudah cerita lama. Tapi tadi secara fundamental ada permasalahan Bang, katanya Bang Masinton. Permasalahannya apa? Secara fundamental tadi, ini bukan tataran teknis aja, ternyata di fundamental juga bermasalah. Iya, jadi ketika ada kecurangan, manipulasi terhadap pemilu, ada Gakumdu, ada Bawaslu yang dibentuk sampai tingkat TPS. Dan ada kekuatan dari civil society, pengawas pemilu, independen. Jadi seluruh mata masyarakat itu memantau, memonitor, apalagi sekarang ada media sosial yang begitu cepat dalam 1 menit ada kecurangan, ada manipulasi, entah itu benar apa tidak, langsung viral. Jadi ini adalah bagian yang sangat baik menurut saya dalam proses untuk peningkatan kualitas demokrasi soal transparansi dan kecepatan informasi. Jadi kalau dengan demikian maka upaya untuk pencegahan, transparansi, objektifikasi itu sudah inherent di dalamnya dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Sebelum saya ke Bang Ipang, satu kalimat mungkin Bang Viva. Tapi kalau pemilu yang beretika bagaimana TKN menyikapinya? Loh, itu kewajiban. Bukan hanya TKN, seluruh pasangan calon harus membangun pemilu yang luber, jurdil, aman, damai, berkualitas, berintegritas, dan membahagiakan. Tidak usah marah-marah. Mas Ipang, tanggapi dulu Mas. Bang Ipang, selalu didengungkan itu ke itu begitu loh, ya kan? Malah yang ibaratnya oknum kades, penurunan baleho dan lain-lain, kabindalah apalah, pengerahan aparatur kabupaten kota dan lain sebagainya. Ya ini justru malah menurut Bang Masinton itu teknis gitu loh. Ya, makanya saya nggak sebenarnya apa yang disampaikan Masinton tidak ada perdebatan sebenarnya. Teknis itu memang persoalan tidak substansial. Tapi substansialnya itu kan adalah misalnya lapangan pemilu tidak datar. Itu kan substansial. Pertarungan tidak fair, lapangan becek misalnya. Nah, itu harus dibersihkan. Bagaimana sistem fitur-fitur demokrasi kita itu settle untuk menjaga perangai perilaku politisi. Mau dia di kekuasaan atau tidak dengan di kekuasaan. Nah, itu memang saya sepakat prinsip equal pemilu. Itu kan mazhab ideologi kita, mazhab pemilu yang equal, yang non diskriminatif, yang sama, setara siapapun calon presidennya. Artinya kalau dia melanggar, ya Bawaslu-nya harus menindak, kan begitu. Tidak ada toleransi. Nah, sekarang kan seperti itu yang kita ingin perlihatkan. Yang kedua begini, saya lihat contoh di dalam konteks demokrasi kita yang seperti kita ingin demokrasi kita bagus, freedom house kita bagus, kan menilainya indeks demokrasi. Cuma bagaimana mengembalikan misalnya mencegah perangkat-perangkat tadi itu, termasuk PJ, bupati, wali kota, dan gubernur. Ini kan sejarah memang terburuk. Saya mengatakan itu memang buruk. Karena ini PJ yang paling lama di dunia. Dan tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia PJ bupati wali kota itu 3 tahun nggak pernah loh. PJ itu kan 6 bulan. Itu memang ada problem, itu rusak gitu loh. Dirusak oleh yang mengusungnya adalah PDIP. Jadi makanya saya bilang Bang Masinton itu seolah, mohon maaf nih, kok lupa sendiri calon presidennya itu Pak Jokowi gitu loh. Ya kenapa nggak diingatkan itu PLT itu udah 6 bulan. Pilih langsung pemilu itu. Bagaimana bupati wali kota itu legitimate dari rakyat, bukan dari kekuasaan sekarang wali kota itu. Nah, PJ bupati wali kota itulah yang sekarang yang diciptakan, itulah yang menjadi monster sekarang.
yang ditakutkan sendiri oleh Bang Masinton. Dan itu yang harusnya diprotes gitu. Itu produk PDIP kok itu. Kenapa nggak diingatkan? Masa saya yang disalahkan? Oke. Ya, maka dia curiga katanya PJ ini akan dipakai untuk kekuasaan. Itu produk PDIP kok. Nah, coba. PJ produk PDIP gimana sih kau? Gimana Bang? Itu pun bukan Anda membantah itu, Bang? Pengusungnya memang itu bukan diangkat partai politik. Gimana sih logikamu? enggak. Ya kan abang ya logikamu itu yang ini. Nah, maksudnya benarin PDIP dulu. berarti bukan lagi dari Enggak, itu Pak diangkat, Jokowi. PJ itu diangkat partai politik. Ya kekuasaan Enggak, itu. Ini PJ itu diangkat partai politik. Siapa yang mengingatkan presiden? PJ itu diangkat partai politik. Maksudnya Jadi lebih ke mungkin, mengingatkan Bang, presiden sih, Bang. Presiden. Lah iya. sebagai tanggung jawab Tanggung jawab dari presiden. Makanya lo bicara ya apa-apa nih bukan bicara dengan sentimen ini lo gitu loh. Enggak, Lo harus tapi kenapa objektif. tidak mengingatkan presiden Kalau di lo mana itu menjadi memposisikan sebagai lo di sini sebagai pengamat objektif lo berdasarkan pengetahuan lo bukan sentimen Gini, lo. maksudnya Gitu loh. mengingatkan, Bang. Maksudnya mengingatkan. Tidak, PJ itu diangkat oleh siapa? Sumber kekuasaannya presiden dan menteri dalam Ya negeri. sudah. Anda setuju dengan itu, Bang? Kalau Itu sumber kau kekuasaan. bilang itu PDI, ini publik akan melihat ini. Ya, Dikira tapi PDI yang angkat. pengusung Pak Jokowi itu yang bertanggung jawab adalah pengusung utama Ya, PDIP. gitu loh. PDIP, Bang, bukan Terus PAN. PJ itu siapa yang ngangkat? Kalau PJ bupati Masa siapa yang abang ngangkat? ulang-ulang lagi pertanyaan? Nah, itu udah dijawab presiden dan juga Presiden mendagri di sana. Ya. Nah, berarti abang yang benar. Nah, udah saya Ya salah di situ. bukan, enggak. Nah. Agar Enggak, kau begini Bang, memposisikan pertanyaan Bang Panggi, benar. kenapa tidak mengingatkan Presiden Joko Widodo di Enggak, mana maksudnya, gitu maksudnya. dua kali Pendapat, periode ini basic argumen, Ya. jangan dilandasi dengan sentimen gitu loh. Diposisikan itu dulu, benar dulu. Itu yang saya tentang ke Tapi dia. adakah dari PDIP mencoba mengingatkan kepada Presiden Jokowi dengan produk yang dihasilkan justru Ya, seperti buah si malakama Atau begitu? jangan-jangan komunikasi saat ini udah terputus total, jangan-jangan, Bang. Jangan-jangan. komunikasi ya? Iya. Ya nggak tahu. Kok kan nanya ke aku? Lah iya kan? Lu tanya ke istana sana. Oh ya, oke. Baiklah, kalau gitu. Kita tidak dulu sejenak ya. Kami kembali Tanya ke lagi. istana sana. Kok tanya ke kita? Iya. Bukan Bang, Anda bukan. Iya, benar. Lu benar, gak nanya ke lu, Bang. Gak nanya ke lu. Iya. Kita ikutan liar nih Bang.